Selamat malam teman-teman trader dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Cukup lama kita tidak mengisi konten lagi karena sekali lagi mohon maaf, banyak jadwal untuk acara webinar sehingga sudah terlalu padat kita jadwalnya, tidak ada waktu untuk membuat konten. Sekali lagi, dengan tanpa kita mengisi konten pun saya tetap akan berusaha memberikan materi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya di teknik candlestick dan price action. Di kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pola candlestick. Tidak bosan kita senantiasa memberikan materi pola candle, karena pola candle adalah bagian dari analisa price action yang wajib difahami oleh trader yang menyukai teknik price action ini. Banyak sekali metode yang dipakai trader seluruh dunia, termasuk teman-teman dari Indonesia. Salah satunya adalah metode price action yang mengandalkan pergerakan market, yakni tekanan, kemudian penolakan, kemudian candle bearish, candle bullish, dan sebagainya, yang semuanya nanti akan kita pelajari secara lengkap, sederhana, dan akurat. Langsung kita ke materi. Metode candlestick yang sudah lama digunakan oleh trader dunia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pola candle seperti apa yang harus kita kuasai, bagaimana jenisnya, dan bagaimana cara membacanya. Walaupun di video kami yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola-pola candlestick, mungkin di kesempatan kali ini materi yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan akan sedikit berbeda, akan ada bumbu-bumbu lain yang lebih banyak, sehingga kalau ini sebagai masakan akan tentu lebih enak dan lebih sedap. Pola candlestick akan memberikan dampak pada pergerakan-pergerakan selanjutnya, baik itu nanti berupa penerusan, ya, baik itu nanti berupa penerusan, sideways, maupun pembalikan. Yang pasti ada 3 dampak dari history candle yang sudah terbentuk. Namun yang akan kita bahas nanti hanya 2, yaitu penerusan dan pembalikan atau reversal. Karena kalau netral ini ibaratnya posisi market masih stabil, sideways, masih pada masa-masa konsolidasi, sehingga tidak perlu kita sampaikan dan kita bahas. Kita akan mencari yang lebih ekstrim. Di antaranya kalau tidak lanjut berarti berbalik, gitu aja. Candle yang pertama, pola candle yang pertama adalah yang sudah biasa kita lihat, yang biasa kita pelajari, yaitu pola candle Marubozu maupun red candle, green candle. Marubozu berarti candle tebal seperti ini, ya, tidak ada ekor, candle utuh dengan volume tebal. Kemudian kalau red candle, green candle, dia volume tebal, kemudian ada ekornya kecil. Semuanya fungsinya sama, yaitu penerusan, ya. Apakah nanti mutlak ketika muncul sinyal seperti ini, muncul candle seperti ini, dia pasti penerusan? Jawabannya belum tentu juga. Tetapi secara umum ini adalah penerusan, karena nanti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah support dan resisten. Kemudian ada ring juga. Yang terpenting kita paham dulu sinyal awal itu ada pola candle tebal,
yang mengindikasikan market bakalan lanjut seperti itu. Nanti baru kita bedah secara detail, adakah yang memperkuat dari candle ini, adakah yang nanti bisa melemahkan dari candle ini. Baik, kita akan lanjut di candle berikutnya, yaitu 3 red maupun 3 green. Artinya 3 candle yang berjajar secara terus menerus di area ujung tren ya. Ketika ini di ujung tren turun, kemudian ada candle hijau berjajar 3, maka ini mengindikasikan ada sinyal awal di sana bahwa market mau berbalik arah ya. Tetapi juga kita tetap perhatikan di sana area ini adalah support apa tidak. Ini area support atau tidak, karena kalau baru awal-awal bisa juga nanti dikembalikan lagi ya. Minimal sinyal awal kita tahu, oh ada 3 candle yang berjajar lebih panjang. Sebaliknya ketika berwarna merah, ketika trennya naik, kemudian setelah tren naik ini sudah mulai muncul sudah mulai muncul candle warna merah atau candle bearish, kemudian diikuti 2 candle berikutnya yang panjang, maka ini adalah sinyal bahwa market segera berbalik arah. Kembali lagi, tetap kita perhatikan juga area resisten di sana, ringnya bagaimana, sehingga pola candle tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada struktur lain yang memperkuat sehingga betul-betul confirm, sehingga betul-betul yakin bahwa marketnya betul-betul mau berbalik. Berikutnya candle pembalikan atau pola pembalikan. Kalau yang tadi pola penerusan, yang berikutnya adalah pola pembalikan atau reversal. Pola pembalikan yang pertama kita bahas adalah doji, di mana doji ini adalah candle yang titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama. Sama atau hampir sama. Doji yang paling akurat adalah doji yang mempunyai ekor panjang dengan bodi yang kecil tentu, karena titik buka dan tutup sama atau hampir sama. Berikutnya adalah hammer dan hanging man. Nah, hammer ini artinya palu, artinya di sana ada tangkai, ada pegangan, ada body hammernya, sehingga seperti palu. Hammer berada di ujung sini, berada di ujung tren turun. Kalau berada di ujung tren turun muncul seperti ini, artinya kekuatan seller mulai lemah di sana. Terbentuklah jadi ekor, kemudian ditutup dengan warna hijau. Nah, ini adalah hammer. Apakah hammer ini langsung kuat? Tidak. Kita harus menunggu satu lagi candle konfirmasi, sehingga kita ambil posisi di candle berikutnya di sini. OP-nya di sana. Ya, ini adalah untuk memperkuat keyakinan, untuk memperkuat posisi hammer itu sendiri, biar lebih confirm. Ya, berikutnya yang hanging man sama. Hanging man ini artinya orang menggantung. Hanging man itu artinya orang menggantung. Jadi ini kepalanya dianggap ini menggantung, berada di ujung tren naik. Perhatikan juga titik resisten di sana. Kalau tadi perhatikan support, ini juga resisten. Kalau sudah mulai muncul hanging man, kemudian diperkuat satu lagi, maka di sini kita bisa ambil OP sell. Ya, sehingga pola candle sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada konfirmasi, harus dilihat titik support, resisten, ring dan sebagainya. Ya, sehingga kalau ada pernyataan, ada statement dari teman-teman yang mengatakan pola candle ini tidak akurat, pola candle ini hanyalah omong kosong. Kalau semua orang paham pola candle berarti pasti orang kaya dong. Nah, ini adalah, mohon maaf, ini adalah pernyataan-pernyataan yang terlalu dangkal karena tidak mempelajari lebih lanjut. Yang dia tahu di otaknya hanya dianggap pola candle begini langsung akurat. Ya, tidak bisa teman-teman semuanya. Pola candle ini hanyalah sinyal awal. Sinyal awal itu perlu
ada struktur lain sekali lagi yang memperkuat nanti bahwa pola itu nanti akan betul-betul terbukti di sana atau terbukti kuat di sana. Tanpa ada struktur lain yang membantu memperkuat, maka tentu tidak akan kuat di sana. Pola ini tidak akan bisa bekerja sendiri. Ya, sehingga jangan salah kaprah memahami pola candle. Ya, terkadang cari enaknya, cari untungnya, cari yang gampang. Pak, tolong berikan pola candle yang akurat. Pak, berikan pola candle yang bisa cepat profitable. Ini orang-orang yang ekspres mintanya. Ya, sementara ini pola candle ini tidak bisa selesai di sini belajarnya. Ada faktor lain, ada aspek lain yang nanti harus diperdalam juga. Minimal di pola candle ini kita bisa meraba di awal. Kita bisa membaca sinyal awal dulu. Ketika sinyal awal itu muncul, maka kita bisa buka lebih detail lagi. Apakah yang akan mempengaruhi selanjutnya? Adakah support di sana? Adakah resisten di sana? Ya, kemudian sebelah kirinya atau historinya seperti apa? Kita lihat semuanya. Titik ringnya bagaimana? Kita lihat juga semuanya. Kemudian adakah di sana nanti jelang-jelang itu, adakah di sana berita? Itu tentu semuanya mempengaruhi. Tidak bisa berdiri sendiri. Oh, ini ada hanging man, pasti naik. Belum tentu. Ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung sinyal konfirmasinya seperti apa. Ya, sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri yang namanya pola candle. Semuanya harus terkonfirmasi lebih jauh lagi. Sekali lagi minimal dengan kita memahami pola candle, maka sinyal awal itu atau rabaan pertama itu kita bisa menemukan. Baru setelahnya kita pelajari lebih lanjut, kita evaluasi, kita zoom lagi, apakah ini betul-betul mau lanjut atau hanyalah koreksi. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah pola candle inverted hammer dan shooting star. Kalau inverted hammer ini kebalikan dari hammer tentu. Hammer tadi adalah palu, ujungnya tangkainya di bawah. Kalau inverted berarti dibalik, ekornya di atas, palunya di bawah. Ya, tentu sama posisinya. Kalau ini tadi berada di ujung tren turun, ini pun sama, berada di ujung tren turun di sini. Kemudian bagaimana kalau kita ambil posisi? Apakah langsung ganti candle langsung OP? Bukan, harus tunggu satu lagi candle konfirmasi di sana akan jauh lebih akurat. Ya, ketika sudah terkonfirmasi candle warna hijau yang tebal, maka candle berikutnya di sinilah baru kita OP. Ya, selanjutnya shooting star. Shooting star ini adalah kebalikan dari hanging man. Dari hanging man, orang menggantung. Orang menggantung ini kepalanya di atas, bodinya di bawah, kakinya di bawah. Berarti kalau shooting star kebalikannya, ganti ekornya di atas, bodinya di bawah. Sama-sama berada di ujung tren naik, di ujung tren atas. Kemudian konfirmasi harus tunggu satu lagi confirm, candlenya harus warna merah dan tebal kalau bisa. Kalaupun tidak tebal, yang penting tidak ada ekor panjang. Kalau ekor panjang ini berbahaya juga, ini bisa nanti naik dulu. Kalau sudah muncul shooting star kemudian ini tidak warna merah, terus warnanya malah jadi hijau, maka batal. Kita ikut yang terakhir di sini. Selanjutnya bullish dan bearish engulfing. Engulfing ini berarti artinya menutup. Jadi kalau bullish berarti candle merah ditutup candle hijau. Ya, bodinya ditutup semuanya. Sebaliknya kalau bearish berarti hijau ditutup candle merah. Ini tentunya kalau hijau adalah tren naik, ini tren turun begini. Dan ini selalu keluar, ini selalu muncul di dalam MetaTrader. Hanya saja kadang teman-teman ini tidak terlalu jeli melihat di sana. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membaca secara detail. Berikutnya adalah morning dan evening star. Sama-sama star,
Ada star berarti ada doji. Ada doji. Yang morning star ini berada di tren turun, yang evening star berada di tren atas. Ketika ada doji di tengah tren kemudian diikuti candle berlawanan yang tebal, maka ini adalah sinyal dia mau berbalik dari turun menjadi naik. Tetapi sekali lagi harus menunggu konfirmasi satu candle lagi di sini. Harus warna hijau. Kalau nanti merah ke bawah batal juga. Setelah jadi hijau maka di sini kita baru OP. Sama juga yang ini. Tunggu candle konfirmasi OP-nya di sini. Berikut kita lanjut. Nah, ini pola-pola yang lengkap yang tentu ini kalau kita satu persatu pelajari bikin kita menjadi pusing. Ya, karena banyak sekali. Ada ladder bottom, ada harming bearish, ada last engulfing bottom. Kalau kita betul-betul mau mempelajari secara detail dan kuat, silahkan dihafalkan. Tetapi saya punya cara lain, ya tanpa harus hafal seperti ini, saya punya cara lain supaya bisa membaca dengan sederhana tetapi akurat. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman pelajari yang paling pokok adalah 3. Yang pertama adalah doji yang mengindikasikan sinyal reversal atau pembalikan, engulfing yang juga mengindikasikan pembalikan, marubosu yang mengindikasikan penerusan. Dari 3 ini nanti kita bisa jabarkan dan kita kembangkan. Bagaimana caranya? Ya, kita coba kita lihat. Yang pertama doji. Doji itu tadi berada di ujung tren dan ekornya panjang. Kita tunggu satu konfirmasi. Kalau di sini merah, maka kita ambil posisi di candle yang ini, ambil posisi sell. Ya kan naik ini. Ya. Sekali lagi di dalam trading tidak bisa begitu masuk langsung profit, tetapi ada sistem manajemen risiko dan itu harus dikuasai. Kalaupun bergerak turun harus tahu apa yang harus dikerjakan. Ini masih dalam batas toleransi. Di Wijaya Trading masih tahap toleransi aman sehingga tetap bisa profit di candle berikutnya. Ini adalah doji. Doji ini paling gampang karena letaknya berada di ujung dan ekornya panjang. Ya, kalau ujung ekornya panjang, ini apalagi sudah double ada ekor-ekor panjang, ini berpeluang untuk berbalik arah. Ya, ketika ini sudah naik, misalkan ini kuat seperti ini dan ini sudah titik terendah, ringnya juga sudah terpenuhi, maka dari 2 ini sudah ketemu, dia mau berbalik arah. Di sini bisa masuk. Kalau mau masuk, tunggu dia turun dulu sampai kuat, sampai sekuatnya, habis sudah tidak kuat atau lemah berubah menjadi volume yang warna hijau, maka di situ boleh masuk. Sehingga konfirmasi pun ini sebagai konfirmasi karena ini candlenya sudah panjang-panjang. Ini candle panjang, ini candle panjang. Tidak perlu nungguin konfirmasi, ini pun langsung di sini boleh. 1, dua-duanya sudah ada, sudah panjang. Yang kedua, titik ringnya sudah ketemu, supportnya sudah di sana. Supportnya di sana. Balik semuanya. Nah, itu adalah doji. Kemudian yang engulfing tadi. Engulfing itu tadi menutup. Jadi namanya engulfing seperti ini. Ini saya kasih contoh juga. Ini ya biar teman-teman bisa lihat di sana. Ketika candle merah ditutup oleh warna hijau, maka di situ namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Ya, tetapi ketika bukan berada di ujung tren, ya teman-teman tetap hati-hati dan waspada karena ini area-area konsolidasi, area sideways. Jangan hati-hati masuk di area begini. Kita tinggalkan, kita cari yang ekstrim. Ya, contoh ini ya. Contoh misalkan kita cari yang kelihatan ya ini. Ketika berada di puncak ya, kita lihat yang di puncak. Yang paling akurat selalu di puncak.
yang candle langsung. Nah seperti ini candle langsung, ini di puncak, candlenya langsung hijau, kemudian setelah itu merah menutup candle hijau, maka ini adalah bullish engulfing, berada di puncak. Bagaimana kalau tidak di puncak tapi sudah lumayan panjang? Ya, contoh begini, ini naik, ini ringnya belum terpenuhi dan support resistennya masih jauh, tetapi dilihat pergerakan di situ ada warna merah. Perhatikan, setelah merah jadi naik. Nah, ini adalah bearish engulfing, memang bearish engulfing, tetapi masih jauh dari puncak. Ya, tetap teman-teman lihat yang namanya ring, kemudian lihat yang namanya support resisten, breakout apa enggak, kemudian di atas juga dilihat. Kalau masih jauh, hati-hati di sana. Karena itu saya selalu sampaikan, tunggu konfirmasi satu candle. Ketika ini sudah naik, ada bearish engulfing, tunggu satu lagi. Ketika tidak terbentuk warna merah dan bahkan jadi hijau, maka batal. Ya, sebaliknya kalau yang turun sama juga. Ya, tetapi teman-teman jangan khawatir, cara membaca tidak harus 1-2 candle, bisa bercandle-candle. Ya, caranya bagaimana? Ketika sudah terbentuk engulfing dari beberapa candle, maka di situ akan lanjut. Contoh begini, ini adalah merah. Kalau merah ini di sini berarti ini bukan engulfing, ini tidak ada sinyal naik. Sampai di sini belum. Ketika sudah ini berwarna hijau, maka ini adalah bullish engulfing. Ini dari persatuan hijau dan hijau bodinya. Nah akhirnya begini, merah dan hijau, hijaunya menutup yang merah, maka di candle berikutnya adalah berpeluang naik atau reversal, dari turun jadi naik. Ya, demikian juga yang panjang, yang panjang-panjang, coba perhatikan. Ya, jadi membaca candle tidak harus 1 dan 2 candle, bisa berbagai candle yang terbentuk. Ya, contoh lagi yang mana kita coba lihat ini. Ini pertama dikuatkan oleh merah. Merah penuh, habis itu hijau, hijau belum. Ketika sudah sampai di sini, maka kumpulan volume hijau ini akan mengalahkan dari yang merah yang ini. Artinya menutup yang merah. Ini berpeluang naik. Ya. Di sini teman-teman ngambil keuntungan jangan terlalu muluk-muluk kalau menggunakan sistem intraday, apalagi masih pagi di bawah jam 2 siang. Gunakan pengambilan profit yang sewajarnya. Biasanya berapa? Kalau di Euro USD ambil sekitar 30-an, 30 40 boleh. Kalau sudah di atas jam 7 malam ya boleh lebih di sana. Kalau emas bagaimana? Emas lebih tinggi, mungkin sekitar 50 sampai 70 bisa. Ini sudah sampai 200 lebih bahkan. Kemudian kembali lagi, ketika sudah naik kemudian turun. Nah turun ini ketika hijau ini ditutup, ini kan tidak bisa nutup. Ketika sudah terbentuk candle lagi, maka ini sudah nutup sudah. Dua ini bergabung menjadi satu, mengalahkan candle sebelumnya. Ya, kalau saya gambarkan begini. Sehingga candle hijau yang ini ditutup candle ini, maka ini adalah konfirmasi mau turun. Nah, ketika turun silahkan mau menunggu konfirmasi boleh, atau kalau perlu ditunggu dia naik dulu sampai sekuatnya. Kalau sudah turun artinya sudah tidak mampu sampai di atas, turun menjadi ekor dan berubah menjadi merah, maka disitulah kita bisa ambil posisi sell. Ya. Demikian juga yang ini, misalkan ini sudah naik berarti naik sudah. Ini misalkan naik kemudian turun sudah bearish engulfing dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat yang besar pun sama, contohnya yang dimakan ya, yang kita menggunakan bullish karena bullish sangat akurat sekali. Maksud saya yang engulfing ya, engulfing bisa bullish bisa
bearish. Ya, tetapi tetap teman-teman gunakan manajemen resiko di sana. Gunakan manajemen resiko karena selalu, sekali lagi, pola candle tidak selamanya bisa kita gunakan sebagai acuan secara mutlak. Ada sisi lain, ada aspek lain yang harus kita pahami, termasuk ada namanya resisten, ada yang namanya support, dan nanti ada ring. Sehingga kalau semuanya dikuasai, saya yakin oh ini penerusan tetapi berada di ujung ring. Oh ini penerusan, ternyata titik resistnya beberapa kali tidak bisa di breakout. Maka hati-hati dengan penerusan, kita fokus di reversal atau pembalikan. Ya, seperti itu. Contoh lain juga sama. Jadi ketika ini naik, ya, ketika ini turun, tunggu sampai jadi bullish engulfing. Di mana? Ya, di sini. Ini jadi dari sini ke sini menjadi bullish engulfing karena sudah menutup candle sebelumnya. Maka di sini bisa ambil posisi sell. Ketika kita mau ngambil posisi sell di candle berikut ini, tunggu biarkan dia naik dulu di awal-awal. Karena itu di menit-menit pertama 10 menit ke bawah usahakan monitor dulu sampai betul-betul dia tidak kuat. Kalau sudah tinggi, ya kita ditunggu dulu sampai betul-betul tingginya habis. Karena nanti bisa betul-betul jadi volume kalau di atas, berarti kita fokus ke sellnya gagal. Tapi ketika sudah sampai di atas, akhirnya kembali dan jadi ekor yang atas, kemudian menyusul volume terbentuk warna merah dan mulai tebal, maka di situ boleh masuk sell. Ya, dan seterusnya silakan nanti dicoba di otak-atik. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Kalau misalkan ada yang enggak pas, silakan sampaikan di kolom komentar, nanti saya coba untuk menjawab. Karena sekali lagi tidak selalu yang ada pada pola candle itu serta-merta langsung berbalik ataupun lanjut. Ada aspek lain, ada sisi lain yang bersifat konstruktif, membangun. Membangun apa? Membangun satu rangkaian untuk memperkuat itu. Tanpa didukung oleh faktor-faktor yang lain tadi, maka tidak akan kuat pola candle itu. Demikian juga untuk yang ketiga, yaitu Marubozu. Marubozu itu tidak harus satu begini. Ya, ini juga kuat menandakan dia bakalan lanjut. Ketika sudah lanjut di puncak, dihitung ringnya, support resistennya, jangan lupa. Karena ketika sudah tersentuh support resisten di sana dan kembali, artinya ada rejeksi banyak di sana, kemudian ringnya sudah terpenuhi di sana. Walaupun ada Marubozu, jangan ikut duluan. Mending lebih baik tunggu sampai kembali atau tunggu reversal itu muncul sinyalnya. Ketika belum ada sinyal reversal, maka lebih baik kita menunggu, karena ketika sudah di puncak sangat rawan kita ngambil posisi B, nanti ketika turun selesai, posisi kita sangat di ujung, sangat berat. Kalau kita mengambil sell tidak ada sinyal juga tidak boleh, artinya tidak direkomendasikan karena bisa berpeluang untuk floating yang lama nanti. Ya, sehingga intinya harus paham juga support resisten, kemudian ringnya, kemudian cara membacanya. Yang kayak tadi misalkan ini hijau, kemudian dikembalikan atau dibalik warna merah, ini dihabisi, digambar. Kalau volumenya ini digabung bagaimana, volume digabung bagaimana, kalau sudah menutup berarti engulfing, berpotensi untuk reversal dari naik jadi turun. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang baru menapaki dunia trading, yang masih bingung harus dimulai dari mana, harus dipelajari yang mana. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini bisa membuka cakrawala pertama buat teman-teman yang mau belajar lebih detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang belum berlangganan, silakan diklik like, subscribe, dan berikan video ini ke teman-teman jika dirasa bermanfaat. Jika video ini dirasa tidak bermanfaat, silakan skip saja.
Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah, naik profit untung profit.